Yang jelas semenjak ikut CUCT, kemudian ada kebiasaan baru yang saya lakukan adalah setiap hari Selasa itu saya pasti ke CU, dan itu menjadi sebuah semacam saya akan merasa agak aneh kalau hari Selasa itu tidak ke CU Kota Baru. Nah, gini, jadi karena saya menjalankan usaha warung gitu, saya mencatat di pembukuan saya di setiap hari Selasa saya tutup, dan kemudian setiap hari Selasa itulah saya menyetorkan sejumlah uang pendapatan saya ke CU dari penjualan satu minggu. Nah, itu yang kemudian tidak terjadi pada ketika saya belum ikut CU. Karena sebelumnya ketika misalnya saya ke bank konvensional gitu, tidak ada kemudian semacam saya harus ke sana sekarang gitu setiap Selasa karena itu libur, dan saya tidak memilah. Jadi hasil penjualan gitu masuk aja ke akun bank gitu. Nah, tetapi semenjak ikut CU kemudian saya mulai memilah sekian persen itu untuk cadangan, semacam sebutlah sebagai laba yang ditahan gitu. Sekian persen itu kemudian saya alokasikan untuk gaji teman-teman yang bekerja di warung saya. Jadi setiap minggu itu saya akan mengalokasikan itu, walaupun jumlahnya itu berubah-ubah, tetapi persentasenya akan saya buat tetap. Kenapa? Karena itu bagian dari CU. Sebenarnya saya juga belajar bagaimana saya bisa tertib finansial, bagaimana saya bisa tertib menabung. Artinya begini, menabung bukan, kalau dari pendidikan CU kan kemudian menabung bukan dari sisa, tetapi menabung itu memang dialokasikan di awal. Nah, itu yang kemudian saya lakukan ketika untuk menjalankan usaha warung saya ini. Saat menjalankan usaha. Ya, jelas berpengaruh, karena gini, sebagai contoh ketika pandemi COVID ini kemudian terjadi di bulan Maret ya, padahal biasanya tahunan itu penjualan itu akan mulai naik di akhir Februari, kemudian akan terjadi puncaknya itu di bulan Juni Juli seperti ini. Nah, tapi kemudian tahun ini COVID datang itu di Jogja kira-kira bulan Maret pertengahan. Itu ketika warung saya secara penjualan baru beranjak naik dari penjualan akhir tahun yang memang biasanya agak down. Nah, ketika COVID terjadi di bulan April kemudian parah-parahnya, kalau saya kemudian sebelumnya itu tidak mengalokasikan sejumlah dana dengan persentase tetap itu, mungkin saya tidak bisa entah gulung tikar kah, paling buruk mungkin itu, tetapi paling tidak untuk menggaji teman-teman yang bekerja di warung itu jelas tidak mungkin, karena pendapatan itu turun sampai dengan 85%. Nah, tetapi karena saya ikut CUCT, kemudian secara per bulan dengan sejumlah persentase tersebut saya menabung, artinya setiap bulan pasti akan ada sisa dari setoran yang saya berikan itu untuk diambil sebagai gaji teman-teman. Nah, sisa itu kemudian tidak saya ambil, tidak saya gunakan untuk konsumsi, tetapi saya biarkan di rekening si-kendi. Nah, dari situlah kemudian sebenarnya saving saya untuk ketika terjadi penurunan penjualan, terjadi bencana pandemi seperti kemarin COVID-19 ini.
Nah, mungkin saya juga punya produk sigap, cuma kebetulan saya memang belum punya sigapnya. Nah, saya berencana memang akan buka sigap, apalagi saya nggak tahu apakah kemudian kita juga nggak berharap jelek ya, tapi beberapa hari yang lalu gempa kayak gitu saya juga agak shock juga. Kemudian mungkin walaupun itu sigap itu bukan untuk sifatnya nanti jika ada bencana, tapi itu paling tidak semoga itu nanti ketika bulan depan, mungkin Juli ya, bulan depan Juli itu saya mungkin akan berencana buka sigap. Oh ya, jadi teman-teman. Ya, jadi gini, menularkan pada teman-teman. Jadi di warung saya, teman-teman ketika bergabung menjadi barista di tempat saya, kemudian menjadi staff di tempat saya, salah satu yang saya lakukan adalah saat ini, untuk awal-awal memang belum, tetapi kemudian saat ini selain training soal menu, training soal SOP pekerjaan yang ada di kedai gitu, salah satu training yang saya haruskan ke teman-teman adalah harus ikut training koperasi di CU dan menjadi anggota CU. Artinya kemudian proses penggajian akan saya transaksikan melalui Sikendi. Kenapa saya lakukan itu? Saya melihat bahwa koperasi ini sudah kadung dicap buruk oleh banyak orang. Ketika misalnya saya menyampaikan itu ke teman-teman, rasio apa mas gitu. Nah, tetapi kemudian karena saya sadar akan ini ini manfaatnya bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar, tapi paling tidak bagi saya itu ada 3 hal. Yang satu, pertama adalah koperasi ini membuat kita menjadi tertib untuk menabung. CUCT ini membuat saya menjadi tertib untuk menabung. Kedua, seperti yang selalu disampaikan di setiap pendidikan CU, bahwa si miskin hanya akan dibantu oleh si miskin itu sendiri. Nah, pada kenyataannya memang ada beberapa kali saya utang ke CU itu memang untuk meningkatkan pinjaman produktif untuk menambah aset di usaha saya. Nah, itu artinya mungkin saya sedang dibantu oleh ibu-ibu petani yang ada di Sleman, saya sedang dibantu oleh ibu-ibu pasar yang ada di Beringharjo. Jadi kita saling membantu lewat menjadi anggota koperasi. Dan yang ketiga, yang paling utama bagi saya, sesuatu yang lebih besar, bahwa koperasi bagi saya adalah bentuk dari praktek kita atas apa yang kita amini sebagai sebuah kemandirian ekonomi. Jadi saya membayangkan bagaimana CUCT ini bisa berkembang dari anggotanya yang ribuan ini, bukan hanya seperti saya yang berdagang di sektor hilir, tetapi bagaimana itu menjadi titik kumpul, menjadi koperasi produktif dari berbagai sektor yang bisa kita ketemu di CUCT ini. Jadi ketika misalnya warung saya butuh gula Jawa, saya nggak perlu ribet-ribet ke pasar untuk cari dari orang yang mungkin tidak saya kenal, tapi saya bisa mendapatkan itu dari anggota CU juga. Artinya itu akan lebih akan membuat kita hidup berdikari tanpa menggantungkan kehidupan kita pada berbagai macam bantuan, entah itu BLT atau filantropi semacam apa. Kita tidak akan lagi menggantungkan hidup dari situ, tetapi kita bisa saling membantu dari apa yang kita punya, produksi apa yang kita punya sebagai anggota CU. Yang tadi
pendidikan ya. Pola pendidikan CU pada dasarnya, kalau saya sebagai orang yang hidup di masa peralihan gitu ya, antara generasi lama dengan generasi yang milenial baru ini, saya masih bisa masuk jujur. Satu hari penuh atau kemudian 2 kali pendidikan setengah hari kalau di Kota Baru, atau kemudian kalau di mana Condong Catur itu 1 hari full dari pagi sampai sore. Pengalaman saya berinteraksi dengan teman-teman yang usia sekitar 20-an, karena saya sempat mengundang CU untuk bikin pendidikan di kedai. Kita bikin pendidikan bareng-bareng untuk staf dan beberapa teman-teman di lingkungan kopi dan sepak bola gitu. Kita bikin pendidikan gitu. Teman-teman yang berusia 20-an ya sajane kesel banget, capek sekali untuk mendapatkan ceramah dalam tempo waktu yang panjang, 8 jam, 7 jam untuk mendengarkan. Itu berat bagi anak-anak sekarang. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman di bidang pendidikan bisa memformulasikan sesuatu yang baru untuk bisa menggait teman-teman muda lebih tertarik menjadi anggota CUCT, mendapatkan manfaat dari CUCT itu bukan di usia saya ataupun di usia-usia generasi kami yang mungkin kita di generasi yang muda di tahun 80-an, 90-an ini sudah termasuk ketinggalan zaman kalau dengan teman-teman yang sekarang berusia 20 tahun, 25 tahun. Bagi mereka butuh sesuatu yang lebih asik untuk bisa menerima pengetahuan tentang operasi, mendapatkan pengetahuan tentang manfaat CUCT, menjadi anggota CUCT, seperti itu.